Pemirsa, kericuhan yang melibatkan Rasman Nasution dan Hotman Paris di ruang sidang beberapa waktu lalu belum juga usai. Justru perseteruan keduanya kini semakin memanas dan memunculkan berbagai fakta baru yang mengejutkan. Lantas, seperti apa fakta-fakta terbaru yang muncul dalam konflik panas ini? Simak selengkapnya. Fakta pertama, permintaan maaf Rasman dan Firdaus Oiwobo ke MA dan PN Jakarta Utara. Setelah sebelumnya terlibat kericuhan dalam sidang dengan Hotman Paris pada 6 Februari 2025 lalu, Rasman Arif Nasution dan pengacaranya Firdaus Oiwobo kini mengambil langkah berbeda, di mana pada Senin 17 Februari 2025 kemarin, keduanya tampak mendatangi Mahkamah Agung untuk menyampaikan permintaan maaf mereka. Usai bertemu dengan pihak Mahkamah Agung, Rasman menyatakan bahwa permohonan maaf tersebut ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Utara, Ketua Majelis Hakim Sofia Tambunan, serta panitera yang menangani kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman dan Firdaus berharap bahwa permohonan maaf mereka dapat diterima, serta meminta agar pembekuan berita acara sumpah advokatnya dicabut, sehingga mereka bisa kembali beracara di pengadilan. Kami telah menyerahkan surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Dr. Ibrahim Palino SMH, dan juga kepada Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota majelis panitera, dan seluruh jajaran yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk security, pamdal, dan lain-lain, staf. Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, ya, taat azas, taat hukum, perintah dari organisasi. Tidak ada maksud kami menghina dan merendahkan lembaga, apalagi pribadi. Dari kami, organisasi Pradi WPI, tempat Bang Advokat Firdaus Oiwobo bernaung saat ini, kami telah menyerahkan surat dari organisasi kami dengan beberapa poin-poin. Intinya dari organisasi kami meminta agar dikeluarkan SK pencabutan atau pembatalan pembekuan berita acara sumpah saudara Firdaus Oiwobo. Kami sudah bersurat ke Mahkamah Agung, sudah kami serahkan, dan ini juga ada surat yang akan kami serahkan ke Pengadilan Tinggi Banten, dan hari ini juga sudah didaftarkan oleh tim kami serahkan suratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami harap hasil dari suratnya adalah hal yang baik, adanya pencairan dari yang beku itu. Dan surat itu diawali dengan permohonan maaf. Dengan permohonan maaf. Fakta kedua, jadi saksi laporan PN Jakut, Hotman Paris berharap Rasman segera ditahan. Kemarin, Hotman Paris juga memenuhi panggilan dari Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di kesempatan kemarin, Hotman juga mendesak agar Rasman dan Firdaus segera ditahan karena menurutnya mereka telah mencoreng nama baik profesi advokat di seluruh dunia. BAP saya sudah selesai hari ini, ada 25 pertanyaan. Yang dilaporkan adalah pasal 207, 217, dan 335 KUH pidana. Dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1, Rasman Nasution, 2, Firdaus, 3, yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang. Hal yang paling
Elida Neti. Jadi ada 4 orang. Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir, termasuk kata-kata koruptor, tidak bisa ganti. Terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Rasman, sama juga Adila Neti, dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja, tidak ada yang maksa, benar-benar sukarela, dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Rasman katanya mau dicekek atau mau apa, itu tidak ada, karena videonya ada semua. Menurut penyidik 3 hakim sudah di BAP juga, sudah selesai. Ini benar-benar sangat cepat. Fakta ketiga, Hotman pastikan Rasman terjerat 3 kasus malapetaka. Seperti diketahui, saat ini Rasman tengah terjerat laporan pencemaran nama baik atas laporan yang dibuat oleh Hotman Paris. Selain itu, izin praktiknya juga telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi atas persetujuan pimpinan Mahkamah Agung. Tak hanya itu, Rasman juga menghadapi laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang termasuk dalam ranah pidana. Bagi Hotman Paris, Rasman kini menghadapi 3 kasus besar secara bersamaan yang menurutnya merupakan malapetaka hukum bagi rivalnya tersebut. Rasman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila Anda tonton di media, tidak boleh lagi bersidang. Yang ketiga, ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi ada 3 malapetaka yang mereka hadapi. Nggak apa-apa, 335 itu nggak kena ancam kekerasan, 217 juga nggak pasti itu penguasaan kehakiman. Ya, kita lihat aja nanti di 217 di dalam persidangan, nanti kita lihat. Kan kami semua sudah siap, biar aja nanti kan kami jawab pertanyaan-pertanyaan itu oleh Bareskrim Mabes Polri. Untuk itu kami lakukan kanalisasi kasus, kita verifikasi, nanti baru kita dalami. Adapun tentang berita acara sumpah, saya serahkan ke organisasi yang berhak mencopot, yang berhak dan lain-lain lah. Saya nggak mau nanti dibilang menyudutkan lagi nih. Fakta keempat, perbedaan pendapat soal status Rasman dan Firdaus Owiwobo sebagai kuasa hukum. Bagi Hotman Paris, keputusan Pengadilan Tinggi yang membekukan izin praktik Rasman dan Firdaus adalah pukulan telak bagi keduanya. Dengan status tersebut, mereka tak lagi bisa mendapatkan surat kuasa dari klien manapun, yang berarti mereka kehilangan hak untuk beracara di pengadilan. Namun pandangan Rasman dan Firdaus justru berbeda. Keduanya bersikeras bahwa pembekuan izin praktik itu bukan penghalang bagi mereka dan masih ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Kita katanya dibekukan, tidak boleh lagi bersidang, tidak boleh lagi menjadi pengacara. LBH saja masih bisa menerima kuasa, apalagi kami pengacara, gitu loh. Jadi ini omongan ngaco-ngaco seperti ini menyesatkan masyarakat. Seakan-akan masyarakat nanti menjelekkan dari menjadi presiden buruk bagi kami. Makanya saya luruskan. Ingat, kami masih bisa melakukan fungsi-fungsi pembelaan. Misalnya saya pembelaan hukum. Ya, jadi kalau Hotman bilang itu tidak lagi sah surat kuasanya, dia nggak bisa nerima kuasa, itu orang yang nggak ngerti hukum. Janganlah karena kau dendam sama saya dengan Firdaus, kau buat aneh-aneh. Jangan kau sesat dan menyesatkan. Ya, betul. Dan kalau kau jago, debat kita. Datang kau besok, datang kau Hotman. Baru jago gitu. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten yang menetapkan pembekuan Saudara Rasman dan Firdaus sesungguhnya sudah tepat. Hal ini mungkin merupakan sikap kehati-hatian kedua Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, dikarenakan adanya
laporan pengaduan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Bareskrim. Barangkali Ketua Pengadilan Tinggi ini ingin menunggu hasil dari laporan tersebut hingga ke persidangan. Apakah yang bersangkutan, advokat yang bersangkutan dinyatakan diputus bersalah melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Oleh karena berita acara sumpah yang bersangkutan telah dibekukan, maka saran kami jangan lagi menerima klien untuk sementara waktu ini. Karena khawatirnya klien itu sendiri yang dirugikan. Halo pemirsa, selamat pagi dan apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama saya Handika Pratama, tentu saja hanya di Hot Shot, berita selebritis paling hot akan menemani Anda. Pemirsa, ternyata semakin serius ya persoalan hukum yang dapat menjerat Rasman. Ya semoga saja kita bisa mengambil segala hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini. Selanjutnya pemirsa, persoalan hukum yang melibatkan antara Agnes Mo dan juga Ari Bias, nampaknya Agnes Mo sudah menyiapkan beberapa langkah hukum setelah pengadilan menyatakan Agnes Mo bersalah dan harus membayar royalti kepada Ari. Nah, kira-kira pemirsa bagaimana perkembangan kasusnya? Lalu pemirsa, apakah benar nih Ahmad Dhani yang kini telah menjadi anggota DPR akan mengajukan perubahan untuk Undang-Undang Hak Cipta? Sementara itu, VAB yang telah dinyatakan sebagai tersangka akan menyeret LM ke penjara dengan melaporkan LM ke pihak yang berwajib. Simak kisah saat lagi hanya di Hot Shot.